Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan membahas penerapan turunan fungsi aljabar pada pertemuan yang keempat. Jadi video kali ini merupakan lanjutan pada video yang ketiga, atau ini merupakan part keempat, karena di video yang ketiga waktunya supaya tidak panjang pembahasan mengenai kecepatan dan percepatan, sehingga kita bedakan mengenai persamaan garis singgung dan garis normal. Sudah siap ya? Yuk kita mulai saja. Oke, kita masuk ke materinya, penerapan turunan fungsi aljabar untuk menentukan persamaan garis singgung dan juga persamaan garis normal suatu kurva. Jadi ini merupakan penerapan yang kedua, kita mempelajari turunan fungsi aljabar. Jadi saya sampaikan sedikit mengenai kurva untuk menentukan mana garis singgung, mana merupakan garis normal. Ya, bisa diperhatikan suatu kurva fx ini pada dua titik P dan Q ya. Kemudian yang namanya garis singgung adalah garis yang memotong di satu titik terhadap kurva tersebut, atau biasanya garis singgung ini disebut juga garis tangen. Kalau garis sekan yang memotong di dua titik yang ini, itu garis sekan. Yang kita bahas adalah mengenai garis singgung. Kemudian kalau garis normal, yang ini namanya garis normal, ada tanda seperti ini artinya memotong tegak lurus di titik yang sama dengan garis singgung yang diketahui. Suatu titik P, X1, Y1 terletak pada kurva Y sama dengan Fx yang ini. Maka persamaan garis singgung melalui titik tersebut adalah, kita bisa tentukan dengan rumus persamaan garis seperti ini, di mana X1 dan Y1 adalah koordinat titik P, kemudian M itu adalah gradiennya. Bagaimana cara mencari gradien atau kemiringan garis singgungnya? Berarti kita cari dengan turunan fungsi yang diketahui, ataupun kita turunkan persamaan kurvanya ini, itu yang menjadi gradiennya dengan rumus M sama dengan F aksen X sama dengan definisi dari turunan fungsi aljabar ya, atau kita turunkan dengan fungsi aljabar biasa saja, itu boleh. Konsepnya adalah turunan kita bisa tentukan sekaligus gradien suatu garis. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya, ataupun kondisi dari dua garis. Jika dua garis sejajar, maka gradien garisnya juga sama, atau garisnya itu adalah 1 dan 2, berarti gradiennya M1 sama dengan M2. Kalau dua garis tegak lurus, maka kondisi gradiennya adalah hasil kali gradiennya sama dengan min 1, atau M1 kali M2 sama dengan min 1. Terus bagaimana untuk garis normal? Garis yang melalui titik P, X1, Y1 dan tegak lurus terhadap garis singgung yang ini ya, titik ini, kemudian ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis singgung ini di titik tersebut, itu yang disebut dengan garis normal ya. Bagaimana untuk kondisi gradiennya? Karena untuk persamaan garis secara umum kita gunakan yang seperti ini. Berarti untuk gradiennya kita gunakan yang kondisi yang kedua, karena tegak lurus, dimana MN itu adalah MN itu adalah gradien garis normal, kemudian MS adalah gradien garis singgung. Berarti persamaannya, ataupun kita bisa tentukan gradiennya dengan cara MN sama dengan negatif 1/MS. Berarti kita dapatkan gradiennya baru dimasukkan ke sini. Seperti itu untuk konsep mengenai garis singgung dan garis normal. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga mengenai persamaan garis singgung dan garis normal, supaya lebih mudah memahami konsep di slide sebelumnya tadi ya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4 yang berabsis 4. Kita selesaikan. Nah, kalau ada kata berabsis, berarti absis itu artinya koordinat X. Sedangkan kalau berordinat, berarti ordinat itu artinya koordinat Y. Ya, itu perlu saya ingatkan di awal. Sehingga karena ini adalah absisnya 4, maka X-nya sama dengan 4. Kalau yang diketahui ordinatnya 4, berarti Y-nya sama dengan 4. Karena ini absisnya 4, berarti X sama dengan 4. X sama dengan 4 ini dimasukkan kemana? Dimasukkan ke persamaan kurvanya untuk mencari koordinat Y. Ya, berarti kita masukkan jadinya 4 pangkat 2 kurang 4 kali 4. Jadinya 4 pangkat 2 16, 4 kali 4 16. 16 kurang 16 sama dengan 0. Berarti koordinat
didapat ordinat Y-nya itu sama dengan 0, sehingga titik singgungnya nanti pada koordinat 4,0. Sudah? Atau juga di beberapa soal langsung diketahui titik singgungnya. Itu lebih mudah. Berarti langkah yang ini tidak perlu kalian selesaikan lagi, atau tidak perlu kalian cari, langsung ke langkah yang ini. Selanjutnya langsung ke kita mencari gradien garis singgungnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menurunkan fungsi kurva Y itu. Kita cari Y aksennya. Berarti Y-nya sama dengan X pangkat 2 kurang 4X. Kita cari turunannya, berarti Y aksen sama dengan 2X kurang 4. Loh, di mana dapat ini? Tinggal diturunkan saja. Ini jadi 2X, min 4X, turunan dari min 4X ya min 4. Inilah yang akan menjadi gradiennya. Kok ini masih dalam bentuk X? Berarti kita masukkan ya, X-nya sama dengan 4. Di mana dapat X sama dengan 4? Karena koordinatnya 4,0. Kita ambil koordinat X saja. X saja kita ambil, karena bentuk turunannya adalah 2X kurang 4. Berarti kita masukkan X sama dengan 4 ke turunannya ini untuk mencari gradiennya. Jadinya 2 kali 4 kurang 4 sama dengan 8 kurang 4. Berarti gradiennya adalah 4. Ya, jangan dimasukkan Y-nya. Berarti yang kita substitusikan adalah nilai X-nya atau koordinat X-nya. Kita sudah dapat gradiennya adalah 4 dengan titik singgung 4,0. Berarti persamaan garis singgungnya bisa kita tentukan dengan rumus Y sama dengan Y1, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Di mana Y1 dan X1 itu adalah koordinat ini, kemudian M-nya adalah gradiennya ini. Terus untuk Y dan X ini ya biarkan, karena kita mencari persamaan garis dalam bentuk Y dan X. Kita substitusikan Y1 nya 0, kemudian M nya 4, X1 nya adalah 4, sehingga Y kurang 0 itu Y, kemudian dikalikan masuk jadinya 4 kali X 4X, 4 kali min 4 adalah min 16. Kalau bentuknya seperti ini kita selesaikan supaya semua berada di ruas kiri. Jadinya 4X kurang Y kurang 16 sama dengan 0. Sudah? Sehingga persamaan garis singgung pada kurva tersebut adalah 4X kurang Y kurang 16 sama dengan 0. Mungkin Anda banyak bertanya, di mana dapat ini? Ini bisa kita pindahkan satu persatu, kemudian kalikan negatif. Ya, sehingga supaya di salah satu ruas itu 0 dan di salah satu ruas itu terkumpul menjadi suatu persamaan garis. Jadi persamaan garis singgungnya adalah ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir atau contoh soal 4. Kenapa contoh soal 4? Karena kita gabungkan dengan part ketiga tadi. Ya, diketahui persamaan kurva Y sama dengan X pangkat 2 kurang 8X tambah 5, maka tentukan persamaan garis normal di titik 2,-7. Nah, seperti inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika sudah diketahui langsung koordinatnya, langkah untuk mencari ordinat dan juga absis seperti tadi bisa dilewati karena sudah langsung diketahui titiknya. Sehingga kita ketahui bahwa persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 2 kurang 8X tambah 5. Langkah selanjutnya adalah kita turunkan. Berarti kita dapat Y aksennya sama dengan 2X kurang 8. Yang seperti ini harus sudah cepat ya. 2X itu dapat dari karena ini X pangkat 2, kemudian min 8X turunannya adalah min 8. Langkah selanjutnya, kita ketahui bahwa turunan itu sama dengan gradien garis. Sehingga untuk mencari gradien garisnya dalam bentuk 2X kurang 8, berarti kita hanya ambil koordinat X-nya saja, yaitu X sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan gradien garis ini. Berarti jadinya M sama dengan 2 kali 2 kurang 8, sama dengan min 4. Sudah, berarti gradien garis singgungnya nanti adalah kita gunakan min 4. Karena ini diminta garis normal, ya, berarti kita gunakan rumus untuk mencari gradien garis normalnya. Rumusnya itu adalah min 1 per ms, di mana ms itu adalah min 4 ataupun gradien garis singgung, sehingga sama dengan min dari 1 per min 4, jadi sama dengan 1 per 4. Berarti gradien garis normal yang kita gunakan adalah 1 per 4. Persamaan garis normal adalah persamaan garis yang melalui titik 2,-7 yang tegak lurus dengan persamaan garis singgung. MS itu gradien garis singgung dan MN adalah gradien garis normal, supaya diingat kembali.
Sehingga kita punya titik ini dan juga gradiennya ini. Jangan digunakan gradien ini karena diminta garis normal. Berarti kita tetap masukkan ke persamaan garis seperti ini ya, karena ini MN, berarti MN nya itu yang ini. Kemudian kita dapatkan Y kurang min 7 sama dengan 1/4 kali X kurang 2. Dah, selanjutnya ini menjadi Y tambah 7 ya, karena saya langsungkan ini min Y tambah 7, kemudian ini 1/4-nya ini kemana? Dikalikan ke samping, jadinya 4 kali Y, jadinya 4Y, kemudian 4 kali 7 28. Kalau ada pecahan seperti ini, berarti yang sebagai penyebut itu dibawa ke kiri, jadinya dikalikan ya, sehingga bentuknya menjadi 4Y tambah 28 sama dengan X kurang 2. Dikumpulkan semua di kiri, jadinya 28 ini tambah 2 karena ini min 2, jadinya 30, kemudian ini X jadinya min X karena pindah ke kiri sama dengan 0. Berarti bentuknya menjadi 4Y kurang X tambah 30 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis normalnya adalah, ingat untuk bentuk X nya itu selalu di depan, jadinya min X tambah 4Y tambah 30 sama dengan 0. Atau kalau soalnya nanti berbentuk objektif, tidak ada pilihan seperti ini, berarti tinggal dikalikan negatif saja, coba semua supaya X nya tidak negatif, jadinya kebalikannya, ini min X jadinya X, kemudian plus 4Y jadinya min 4Y, plus 30 jadinya min 30. Atau persamaan garis normalnya adalah X kurang 4Y kurang 30 sama dengan 0. Sudah, seperti itu ya untuk persamaan garis normal. Kalau ada yang masih bingung, bisa diulang kembali video kita kali ini. Jadi sekian dulu untuk video pembahasan di part keempat mengenai penerapan turunan fungsi aljabar untuk menentukan persamaan garis singgung dan juga persamaan garis normal. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.